Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktekkan proses penjernihan air dengan metode absorpsi menggunakan arang aktif. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Sofiani. Nama saya Gandhi Muhammad Rafi. Nama saya Resina Dilati. Nama saya Raja Fikri Nanda Habibi. Nama saya Muhammad Fadilah Hakim. Baiklah, kami akan mempraktekkannya. Baiklah, sebelum kita memasuki tahapan proses penjernihan air menggunakan absorben arang aktif, perlu kita ketahui mengenai absorpsi, absorben, dan absorbet. Nah, yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi ini adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan dan akhirnya membentuk lapisan tipis atau film pada permukaan. Selanjutnya yaitu absorben. Nah, absorben ini adalah bahan yang digunakan untuk menyerap cairan atau gas. Sedangkan absorbat adalah zat yang diserap. Itulah dia bedanya absorben dengan absorbat. Kalau absorben zat penyerap, sedangkan absorbat adalah zat yang diserap. Dan absorben ini berada di fase diam dan absorbat berada di fase gerak. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan untuk alat dan bahan praktikum absorpsi ini. Untuk alatnya yaitu ada pipa berukuran setengah meter dengan lebar 3 inci dan 2 tutup pipa dan 1 saluran output pipa. Sedangkan bahannya yaitu terdapat ada spoon, ada hijau, dan ada arang aktif. Dan setelah itu ada pasir dan kerikil. Dan satu lagi ada kapas. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari praktikum ini. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyiapkan lubang input dan output. Yang ketiga, memasukkan bahan ke dalam pipa. Yang keempat, memasukkan sampel. Dan yang terakhir adalah melihat hasil dari sampel yang telah diuji. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai proses dari praktikum tersebut. Nah, sebelumnya, terlebih dahulu kami membuat arang aktif dengan cara dipanaskan. Setelah kita menyiapkan alat-alatnya, untuk bagian bawah kita meletakkan kerikil. Setelah itu, kami memasukkan kapas sebagai pembatas antara tiap bahan. Setelah itu, hijau. Setelah hijau, meletakkan arang aktif. Setelah arang aktif, kita meletakkan spons. Setelah spons, kita meletakkan pasir. Setelah pasir, kita meletakkan hijau kembali. Setelah itu kita meletakkan batu kerikil. Setelah batu kerikil kita meletakkan pasir. Setelah pasir meletakkan hijau. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut, setiap pembatasnya diberikan kapas.
Baiklah, dari hasil praktikum ini, adsorbat yang kami gunakan itu adalah air keruh, dan adsorbet yang kami gunakan itu adalah ijuk, kerikil, pasir, arang aktif, spons, dan kapas. Baiklah, di sini dapat dilihat sampel yang belum dilakukannya proses penjernihan menggunakan metode adsorpsi. Sedangkan di sini adalah sampel yang telah dilakukannya proses penjernihan menggunakan metode adsorpsi. Dapat dilihat hasil dari proses penjernihan ini terlihat lebih bening dari sebelumnya. Demikian hasil praktikum kami kali ini mengenai proses penjernihan air dengan metode adsorpsi dengan bantuan arang aktif. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.